Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sumber hidup yang telah menjaga dan merahmati kita sampai di minggu sengsara yang ketiga ini. Kita telah melewati hari-hari yang penuh tantangan, cuaca ekstrim, badai COVID-19, dan kalau kita ada sampai hari ini, itu tandanya Tuhan Yesus telah melindungi kita walau jalan yang kita tempuh berat dan berliku. Karena memang tema pemberitaan kita hari ini meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak memandang hina kesengsaraan orang-orang yang tertindas. Saudara-saudara jemaat terkasih, penderitaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung, dan siapa saja tidak bisa lepas dari keadaan itu. Berat atau ringan penderitaan itu, akan tetapi satu hal yang membuat kita kuat adalah beriman kepada Yesus yang pernah menderita mati di salib untuk menebus kita. Iman yang bertumbuh di tengah derita dan kesesakan akan membuat orang-orang percaya menjadi kokoh dan kuat menjalani hari-hari hidup di tengah badai sekalipun. Untuk itu saudara-saudara, mari kita memaknai Mazmur 22 ayat 23 hingga 21 yang adalah sumber firman Tuhan hari ini. Yakni yang pertama, puji-pujian kepada Tuhan meskipun menderita, ayat 23 hingga 24. Dalam keadaan yang tidak berdaya karena tertindih beban hidup yang berat, atau karena sakit penyakit yang dialami, musibah, kita memuji Tuhan dan bersyukur. Sulit memang, tetapi ini harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Pemazmur telah memberi teladan, meskipun terjepit dan kehilangan kekuatan, namun nama Tuhan harus dimuliakan. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Karena itu saudara-saudara, berpikiran positif harus menjadi cara dan jalan hidup kekristenan kita. Bahwa apapun keadaan kita sampai hari ini, Tuhan Yesus pasti memberi pertolongan dan jalan keluar bagi kita. Yang kedua, Tuhan tidak memandang rendah tangisan atau melalaikan tangisan umatnya yang tertindas. Ayat 24 dan 25. Bagian ini hendak menjelaskan tentang krisis umat yang dialami secara personal pribadi yang berbalik menjadi urusan komunal atau persekutuan. Bahwa di tengah penderitaan yang dialami, Tuhan tidak memandang rendah atau melalaikan tangisan umat dalam penderitaannya. Ayat 25. Tetapi Tuhan mendengar permohonan dan teriakan mereka sebagai orang-orang tertindas. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dan akan hadir tepat pada waktunya. Yang ketiga saudara-saudara, memuji Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati. Ayat 26 dan 27. Dalam keadaan apapun, memuji Tuhan adalah hak mutlak. Dan bagi para pemuji, kerendahan hati adalah modal memperoleh kelayakan dan perhatian dari Tuhan. Sebab orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Sebab kerendahan hatinya akan membuat Tuhan Allah peduli dan merawat hidupnya. Karena itu, jadilah orang-orang percaya yang rendah hati. Yang keempat, kemurahan Tuhan Raja Semesta ayat 28 hingga 31. Tuhan Allah itu murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhan itu baik dan empunya kerajaan serta memerintah bangsa-bangsa. Tuhan yang berkuasa itu penuh dengan rahmat dan kemurahan, dan syaratnya orang percaya sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dari beberapa pikiran pokok di atas, ada pesan firman Tuhan yang mau disampaikan di minggu sengsara yang ketiga ya saat ini. Yakni yang pertama, dalam keadaan susah ataupun senang, pujian dan bersyukur kepada Allah harus menjadi gaya dan jalan hidup orang-orang percaya. Karena hanya Tuhan sajalah yang patut dipuji dan dimuliakan. Yang kedua, Tuhan tidak memandang rendah tangisan umat. Artinya, Tuhan peduli, Tuhan mengerti segala persoalan yang kita hadapi dan akan memberi pertolongan dan jalan keluar asal kita tetap bersandar dan memuji Tuhan di dalam setiap hidup yang penuh kerendahan hati. Pesan firman Tuhan yang terakhir, Tuhan itu murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena itu, tetaplah percaya dan sujud menyembah di dalam iman dan kebenaran. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak.
Ia akan menopang dan membuat kita tegar berdiri dan berjuang di tengah badai sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.